Hai, gue Pita. Kalau lu bekerja di industri keuangan seperti gue, terutama di perbankan, rata-rata karyawannya akan dipensiunkan oleh perusahaan pada umur 55 tahun. Temen gue adalah salah satu orang yang usianya 50 tahun tahun ini dan telah menerima pemberitahuan dari HR bahwa ia telah memasuki usia pra-pensiun dan dia berkesempatan untuk mengikuti serangkaian pelatihan dari financial planner yang tujuannya untuk mempersiapkan seseorang ke masa pensiun. Sebagai orang yang bercita-cita mencapai financial independence dan retire early di tahun 2029, walaupun belum 55 tahun, gue meminta temen gue agar bagiin dong bocoran ilmu apa aja yang dia terima dari financial planner tersebut. But there's a twist. Karena sekarang teknologi AI sedang hangat-hangatnya dibicarakan, ada beredar kekhawatiran bahwa suatu saat banyak pekerjaan manusia, termasuk sebagai financial planner, akan tergantikan oleh AI. Jadi, for the sake of curiosity, gue akan membandingkan bagaimana advice seorang financial planner dengan ChatGPT buat seseorang yang akan pensiun dalam waktu 5 tahun. Disclaimer, yes, gue tahu bahwa teknologi AI ChatGPT saat ini sangat basic dan masih jauh dari visi kemampuan AI di masa depan. Dan yes, gue tahu bahwa profesi seorang financial planner adalah profesi yang membutuhkan keahlian khusus dan berbeda dengan profesi financial advisor yang rata-rata tugasnya menjual produk asuransi dan investasi kepada nasabahnya. Tapi again, for the sake of curiosity, inilah perbandingan jawaban dari kedua pihak itu. Ingat, ini jawabannya gue summary, jadi gue kelompok-kelompokkan menjadi 5 topik yang utama. Pertanyaan kepada ChatGPT. Yang pertama dari ChatGPT, buat rencana keuangan yang matang. Perencanaan keuangan menjadi penting ketika mendekati pensiun. Anda perlu membuat rencana keuangan yang jelas dan realistis untuk memastikan Anda punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda setelah pensiun. Generik, tapi kurang lebih sama dengan advice dari si financial planner. Kita perlu tahu berapa biaya yang kita butuhkan untuk hidup setelah tidak bekerja lagi, lalu hitung berapa aset yang kita punya saat pensiun. Dengan jumlah aset tersebut, berapa lama kita bisa hidup. Dari situ ketahuan apakah seseorang punya cukup uang atau harus mencari penghasilan tambahan. Dalam praktek coaching session, si financial planner menyediakan semacam formulir network check-up kepada peserta di mana mereka bisa mengisi aset apa saja yang mereka punyai dan berapa cash flow yang bisa dihasilkan dari aset tersebut. Yang kedua, dari ChatGPT. Periksa kembali asuransi dan manfaat pensiun. Pastikan untuk memeriksa ulang polis asuransi dan manfaat pensiun Anda dan lihat apakah ada hal-hal yang perlu diubah atau ditingkatkan. Pastikan Anda memahami dengan jelas manfaat yang akan diterima ketika Anda pensiun. Tentang asuransi, si financial planner itu ada beberapa tips. Biaya kesehatan adalah salah satu biaya terbesar di usia lansia, terutama bagi mereka yang tidak lagi punya kemampuan finansial atau fasilitas kesehatan yang sama dibandingkan saat mereka masih bekerja. Dalam 5 tahun sebelum seseorang pensiun, si financial planner menyarankan karyawan pra-pensiun memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan untuk melakukan check-up menyeluruh. Bahkan jika perlu, kalau ada kebutuhan tindakan medis yang bakal lebih parah kalau ditunda-tunda, segera dilakukan sekarang sementara perusahaan masih menyediakan fasilitas asuransi kesehatan swasta non-BPJS. Karena biasanya asuransi swasta punya kualitas layanan lebih baik. 5 tahun menjelang pensiun, ini adalah saatnya shop around asuransi kesehatan pribadi yang harganya paling sesuai untuk memenuhi kesehatan seseorang. Dari ChatGPT. Yang ketiga, kurangi utang. Jika Anda memiliki utang, usahakan untuk menguranginya atau bahkan melunasi seluruh utang sebelum pensiun. Hal ini akan membantu Anda mengurangi tekanan keuangan di masa pensiun. Financial planner kurang lebih sama. Yang keempat dari ChatGPT. Pertimbangkan untuk memperbarui keterampilan. Jika Anda berencana untuk tetap bekerja setelah pensiun, pertimbangkan untuk memperbarui keterampilan Anda. Ini akan membantu Anda tetap kompetitif di pasar kerja dan meningkatkan kesempatan Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini financial planner nasihatnya agak beda. Dia menjabarkan 3 hal yang mungkin dilakukan oleh seseorang saat dia pensiun. Si pensiunan bisa saja memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Ini dimungkinkan bila orang tersebut merasa sudah memiliki aset yang cukup untuk menghidupi dirinya atau dia memiliki dukungan finansial dari keluarga seperti anak-anaknya. Dia pun disarankan untuk mencari aktivitas yang tetap bisa menyibukkan intelektualitas dan fisik dia agar dapat tetap sehat selama mungkin. Tapi kalau seseorang misalnya sudah punya aset yang cukup, dia tetap saja bisa memutuskan memilih
menempuh karir pasca pensiun dengan kapasitas yang berbeda. Bisa saja dia tetap bekerja dalam bentuk part-time atau sebagai konsultan atau pengajar. Di sini nasihat ChatGPT agar seseorang dapat terus memperbarui keterampilan itu cocok karena mereka harus tetap kompetitif dengan ilmu dan tren terbaru di industri masing-masing. Yang ketiga, cukup sering seorang karyawan yang pensiun memutuskan untuk memulai sebuah bisnis dan menjadi pengusaha. Tujuannya salah satunya adalah untuk menambah penghasilan setelah mereka pensiun atau mungkin juga untuk tetap menyibukkan diri. Di sini, si financial planner mewanti-wanti bahwa menjadi pengusaha dengan penghasilan yang tidak tetap bisa saja menjadi shock terapi buat seorang karyawan yang terbiasa menerima penghasilan tetap setiap bulan. Karenanya, manajemen resiko sangatlah penting agar seorang pensiunan tetap dapat menjaga aset-asetnya jika terjadi sesuatu terhadap bisnis yang ia rintis. Si pensiunan harus memastikan bahwa apabila ia berinvestasi di suatu bisnis, ia tidak mengalokasikan lebih dari 20% nilai asetnya di bisnis tersebut. Ini untuk mengantisipasi kalau bisnis itu gagal, dia tidak kehilangan seluruh simpanannya. Selain itu, sangat disarankan untuk memiliki setidaknya 2 tahun aset liquid yang dapat dicairkan untuk memenuhi biaya hidup sebagai buffer apabila bisnis si pensiunan tidak serta-merta menghasilkan profit yang diharapkan. Si financial planner juga sangat menyarankan agar si pensiunan sangat hati-hati dan mengerti resiko yang mereka ambil ketika mereka memutuskan untuk berinvestasi memulai sebuah bisnis. Sebuah bisnis membutuhkan tidak hanya investasi dana, tapi juga upaya dan waktu yang seringkali lebih banyak dibandingkan ketika seseorang masih bekerja sebagai karyawan. Dia menyarankan si pensiunan untuk mencari informasi dari sebanyak-banyaknya sumber, tidak hanya dari mereka yang sukses menjalankan bisnis tersebut, tapi juga dari mereka yang struggling atau gagal untuk mempelajari sisi positif dan negatif dari bisnis yang mereka tekuni. Yang kelima dari ChatGPT, jangan lupa untuk menikmati hidup Anda sekarang dan setelah pensiun. Buatlah rencana untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati dan mungkin tidak sempat dilakukan ketika Anda bekerja. Ini akan membantu Anda menjalani masa pensiun dengan lebih bahagia dan penuh tujuan. Mirip-mirip sih di bagian ini. Si financial planner ngomongnya soal meredefinisikan diri sendiri. Bagi seseorang yang sudah bekerja selama puluhan tahun, jabatan atau pekerjaan itu seringkali menjadi bagian dari identitas. Dan menjadi pensiunan bisa menghilangkan identitas tersebut. Misalnya, menjadi mantan direktur A atau mantan kepala bagian B atau dulunya manajer di perusahaan C. Itu bukan hal yang mudah. Si financial planner menyarankan seorang pra-pensiunan untuk mulai membangun hubungan personal yang lebih dekat dengan keluarga atau orang-orang di luar lingkup profesi mereka sejak sekarang. Sehingga saat nanti dia pensiun, sudah terbentuk jati diri dan social support group yang menggantikan identitas mereka sebagai si mantan direktur A atau kepala bagian B. Jadi bagaimana menurut lo mengenai perbandingan advice ChatGPT dan financial planner tadi? Apakah ini berarti suatu saat si ChatGPT akan bisa menggantikan profesi financial planner? Buat gue, siapapun yang memberikan nasihat, kalau nggak diimplementasikan ya sama aja, nggak ada gunanya. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!